Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uli Nikmah Hidayah. Saya dari semester 6 program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Institut Islam Ma'arif Jambi. Di sini saya akan membuat video bercerita guna memenuhi tugas dalam mata kuliah Seni Bercerita Anak Usia Dini yang diampu oleh Ibu Latansa Hafizatun MPDI. Teman-teman, cerita yang akan saya bawakan kali ini bertema fabel dengan judul Selalu Semangat. Di sini saya punya beberapa tokoh loh teman-teman. Di sini saya ada 3 tokoh. Yang pertama adalah tokoh kelinci. Yang kedua adalah tokoh si babi. Dan yang ketiga adalah tokohnya si kucing. Di sebuah desa, hiduplah seekor kelinci yang sangat rajin dalam mencari makanan. Tiap hari, si kelinci pergi pagi, lalu pulang dengan membawa banyak sekali makanan. Si kelinci ini memang terkenal sangat rajin, teman-teman. Namun, ada kekurangannya. Si kelinci ini amat pelupa. Suatu ketika saat kelinci hendak pulang ke rumahnya, ia malah lupa jalan yang harus dilalui untuk kembali ke rumah. Nah, teman-teman, ketika kelinci sedang mencari jalan, tiba-tiba ada suara tangisan di dalam hutan. Kelinci yang bingung, dia celingak-celinguk ke kanan ke kiri mencari arah sumber suara. Lalu tak jauh dari tempat kelinci berdiri, ada seekor babi gemuk yang tengah menangis dengan sedih. Kelinci yang melihat dari kejauhan bingung, teman-teman. Lalu si babi itu masih terus saja menangis. Aku lapar. Teman-teman, ternyata si babi itu lapar. Lalu ketika si kelinci melihat hal itu, karena kebaikan hati si kelinci, dia hendak menolong si babi. Dia hendak memberikan sebagian makanan yang telah ia dapatkan hari itu dan memberikannya kepada si babi. Tapi teman-teman, ketika si kelinci hendak berjalan mendekati si babi, ada yang memanggilnya dari belakang. Hei, tunggu aku, hei. Si kelinci yang kaget mulai celingak-celinguk. Hah? Suara apa itu? Siapa yang memanggilku? Kata si kelinci. Kemudian kelinci berbalik dan dia melihat seekor kucing warna oranye yang sedang berlari ke arahnya. Lalu bertanyalah si kelinci. Kamu kenapa lari-lari, kucing? Kamu kenapa lari-lari? Lalu si kucing menjawab, teman-teman. Aku tahu kamu pasti ingin memberikan makanan kepada si babi, kan? Kata si kucing. Kemudian kelinci pun menjawab. Iya, aku kasihan melihat si babi. Si babi tampaknya sangat kelaparan. Lalu si kucing mulai menjelaskan panjang lebar, teman-teman. Hei, kuberitahu ya, kamu tidak usah mengasihani si babi itu. Dia itu emang asalnya pemalas, tidak mau mencari makanan. Makanya dia kelaparan. Tidak usah berikan makanan. Teman-teman, ternyata si kucing melarang si kelinci untuk memberikan makanan kepada si babi. Wah, tapi karena si kelinci baik hati, dia pun menjawab, kalau aku boleh jujur, kucing, kita sebagai teman tidak boleh begitu. Kita harus saling membantu, apalagi teman kita sedang dalam kesusahan. Kata si kelinci, teman-teman. Lalu karena si
kucing melihat betapa teguhnya tekad si kelinci untuk membantu si babi, akhirnya si kucing pun mengalah. Lalu si kucing memutuskan untuk menemani si kelinci untuk memberikan makanan kepada si babi. Lalu berangkatlah mereka berdua beriringan. Berangkat beriringan menuju ke si babi yang masih menangis, teman-teman. Kemudian tak berapa lama, si kucing dan si kelinci mulai menyapa si babi. Si kelinci pun berkata, "Hai babi." Kalian melihatku menangis ya? Wah, si babi kaget melihat kedatangan mereka berdua, teman-teman. Lalu si kelinci pun mulai mengatakan niatnya untuk memberikan makanan kepada si babi. Si babi amat senang, teman-teman, karena memang dia ini sedang dalam keadaan sangat lapar. Lalu kelinci pun memberikan makanannya kepada si babi. Dan babi pun makan. Nah, si babi mulai makan dengan sangat lahap. Setelah babi selesai makan, si kucing mulai berkata, "Halo babi, aku tahu kamu itu sedang kelaparan. Tapi aku boleh sedikit memberimu saran?" Teman-teman, si kucing mau memberikan saran kepada si babi. Kira-kira apa ya sarannya? Lalu si kucing pun berkata, "Hai babi, aku sudah beberapa minggu ini melihatmu terus saja kelaparan. Kalau kulihat-lihat, beberapa minggu lalu kau pulang dengan membawa setumpuk makanan. Aku heran, kenapa makanan itu cepat sekali habis?" Kemudian si babi pun menjawab, teman-teman, "Iya, aku tidak bisa mengontrol rasa laparku. Jadi pada hari ketiga aku habiskan semua makanan itu. Lalu setelah makanan itu habis, aku merasa ngantuk. Dan setelah itu aku jadi mudah sekali tidur, teman-teman." Lalu si kucing pun menjawab lagi, teman-teman, "Nah, kalau begitu babi, aku punya saran yang sangat bagus untukmu." Kemudian si kucing mulai memberikan sarannya, teman-teman. "Hai si babi, lebih baik kamu kurangi porsi makanmu. Kamu makan harus dengan teratur. Kamu tidak boleh makan terlalu banyak dan tidak boleh juga makan terlalu sedikit. Jadi yang sedang-sedang saja si babi. Dan kamu tahu tidak dampaknya kalau orang makan terlalu kenyang? Dia akan jadi mudah ngantuk dan ketika dia terbangun, dia tidak punya tenaga untuk mencari makanan lagi. Kamu tidak mau kan seperti itu lagi?" kata si kucing. Nah, setelah itu si babi mulai menyadari kesalahannya. Ternyata, teman-teman, selama ini si babi itu makannya terlalu banyak. Jadi dia mudah mengantuk dan berat badannya mulai bertambah. Karena berat badannya bertambah, teman-teman, dia jadi susah untuk bergerak untuk mencari makanan. Nah, setelah mendapatkan saran dari teman-temannya, si babi mulai diet, mulai mengurangi porsi makan, mulai mengatur pola makannya, dan mulai saat itu akhirnya berat badan si babi pun turun dan dia bisa bergerak dengan leluasa. Dan setelah bisa bergerak dengan leluasa, akhirnya dia tidak kekurangan makanan lagi, teman-teman, karena dia mudah untuk mencari makanan. Nah, sejak saat itu, mereka bertiga akhirnya berteman dengan bahagia. Nah, teman-teman, siapa nih yang biasanya suka makan terlalu kenyang? Makan terlalu kenyang itu tidak baik ya, teman-teman. Kemudian siapa yang tahu ya kira-kira si kelinci ini dia baik kan, mau memberikan makanan kepada si babi temannya. Nah, lalu
ingin saya tanyakan, apakah si kucing ini juga membantu teman-teman? Tentu saja si kucing ini membantu teman-teman. Si kucing ini memberikan nasihat yang sangat berharga teman-teman. Walaupun kita sebagai teman tidak harus memberikan bantuan secara barang atau secara materi. Karena nasihat yang baik itu adalah bantuan yang amat luar biasa. Oke, sekian saja cerita dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.